Hey guys, jadi welcome to our first episode di season pertama kita, yaitu season mental health. Ya. Sekarang hari ini kita bakal ngomongin soal mental health secara general. Nah, sekarang aku lagi ditemenin sama Citirza. Coba Citirza, sebelum kita mulai boleh perkenalin diri dulu, Ci. Iya. Halo semuanya, nama aku Tirza Anastasia Sumito. Aku saat ini bekerja di salah satu counseling center yang non-profit based di California, Amerika, sebagai associate marriage and family therapist. So basically aku di sini bekerja sebagai counselor untuk keluarga, pernikahan, anak-anak ataupun individual orang dewasa. Ya, aku di sini kerja udah 2 tahun sekarang. Oh, udah. Iya. Oke, jadi kita langsung mulai aja ya. Kita tuh hari ini bakal ngomongin soal mental health dari yang paling general dulu. Ya. Jadi menurut Cici tuh mental health itu apa sih, Ci? Nah, mental health itu berbicara mengenai emosi, kejiwaan, dan juga pertama-tama mengenai well-being atau kesejahteraan diri kita sendiri gitu. Biasanya mental health itu mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan, dan bagaimana kita berperilaku. Oke. Jadi itu udah masuk ke hal yang paling general. Sekarang kenapa sih, Ci? Aku pengen nanya kenapanya dulu nih. Kenapa sih mental health itu important banget buat semua orang gitu? Nggak cuma anak muda doang, tapi semua orang. Kenapa mental health itu sangat important buat kita? Iya, dari anak kecil pun sampai senior, kita semua perlu memperhatikan kesehatan mental kita karena kesehatan mental kita itu mempengaruhi bagaimana kita berfungsi sehari-hari dalam pekerjaan, dalam sekolah, dan juga mempengaruhi bagaimana kita berrelasi dengan orang lain, mempengaruhi bagaimana kita mengatasi stres kita, mengatasi masalah. Jadi itu sangat penting gitu. Ya. Jadi secara garis besar, kalau kita nggak tahu seberapa pentingnya mental health itu, kita nggak bisa seproduktif itu ya, Ci ya? Bisa jadi gitu, bisa jadi nanti kita bisa bicara lebih lanjutnya bagaimana kenapa ini bisa nggak seproduktif, mempengaruhi produktivitas kita sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua nih, Ci. Iya. Tadi kan udah why, sekarang what? Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi mental health kita? What affects our mental health? Iya, yang mempengaruhi itu nggak hanya satu hal, tapi ada beragam hal yang mempengaruhi kesehatan mental kita. Iya. Yang pertama misalnya faktor biologis, bagaimana kita dilahirkan dengan genetik tertentu dan cairan kimia tertentu dalam otak kita, itu mempengaruhi. Lalu bagaimana kita dibesarkan, misalnya pola asuh orang tua, attachment kita dengan orang tua, apakah selama kecil kita mengalami abuse atau trauma, itu mempengaruhi kesehatan mental. Ya. Jadi kesehatan mental itu nggak cuma dipengaruhi dari relasi kita dengan orang lain, tapi zat-zat kimia juga bisa mempengaruhi. Dan juga bawaan keluarga, misalnya ada sejarah dalam keluarga di mana keturunan-keturunan di atas kita misalnya mempunyai masalah kesehatan mental tertentu, itu bisa ke pass down. Oh, oke. Next kita langsung masuk ke pertanyaan ketiga. Tadi udah why, terus udah what, sekarang when. Nah, kalau when itu aku pengen nanya, kapan sih kita tahu kalau mental health kita tuh udah mulai ada trouble gitu loh, Ci? Ada problem ya. Iya. Kita bisa lihat dari berbagai aspek juga, misalnya dari hal yang paling simple, di mana kita tidur atau makan terlalu sedikit atau bahkan terlalu banyak, ya kan? Kemudian mengalami emosi, mood yang lebih atau yang berbeda dari biasanya. Kemudian ada pertengkaran, masalah dengan orang-orang terdekat kita atau teman-teman, itu sudah bisa mengindikasikan maybe ada sesuatu yang perlu diperhatikan gitu kan. Bisa juga ketika kita mulai menarik diri dari lingkungan sosial, apalagi misalnya kita mulai addicted to minuman, rokok, lalu mengalami kayak rasanya nggak semangat untuk hidup, untuk
beragam sekali, dari yang ringan masalah sehari-hari sama pasangan, sama teman, sampai hal yang lebih berat, misalnya mendengar halusinasi, punya halusinasi, delusi. Ya. Oke, berarti secara garis besar kalau misalnya kita tuh bisa sadar mental health kita itu udah mulai terganggu tuh kalau kita udah punya pergantian pola hidup ya berarti. Bisa juga ya, bisa jadi yang mengganggu fungsi kamu sekolah, kerja, relasi. Sekarang kita masuk ke pertanyaan keempat. Sekarang kita mau ngomongin who. Sebenarnya siapa sih yang bisa ngebantu kita buat memperbaiki mental health kita? Pertama-tama tentunya aku pikir dari diri kita sendiri ya. Kalau kita cukup aware dengan emosi kita, perilaku kita, pikiran kita, bisa merasakan kok ada yang berbeda gitu. Kok aku jadi cenderung lebih sedih, kok aku cenderung lebih marah akhir-akhir ini. Nah, kita bagus kalau misalnya aware akan perbedaan itu, sehingga dari kita sendiri kita pun jangan tertutup, lebih baik untuk kita share ke orang-orang terdekat, orang-orang terpercaya, dan alangkah lebih baiknya untuk kita seek out for professional help gitu, mencari pertolongan dari orang-orang yang profesional. Misalkan kita bisa ke counselor, kita bisa ke psikiater, bisa juga ngobrol sama mentor-mentor kita gitu. Ya, selain itu kita juga perlu bukan ke siapa, tapi kita ke diri kita sendiri. Kita bisa membantu dengan gimana kita develop healthy coping skills gitu. Misalnya mau berolahraga, mau berkontribusi buat komunitas, berpikir positif gitu. Jadi ya dari kita, dan juga bagaimana kita mau terbuka sama orang lain dan mencari pertolongan dari sumber-sumber terpercaya yang di luar sana gitu. Jadi sebenarnya kunci pertamanya bukan orang lain tapi dari kita sendiri aja buat memperbaiki mental health. Iya. Karena semua itu dimulai dari kita sendiri. Iya. Iya, dan jangan malu untuk menyampaikan ke orang lain yang kita percaya loh ya gitu, bahwa I'm feeling something gitu, ada sesuatu yang mungkin I feel wrong gitu. Jangan takut gitu, karena dengan kita terbuka justru kita bisa tahu bahwa kita tuh nggak sendiri yang ngalamin perasaan-perasaan tertentu gitu. Kadang orang teman-teman kita juga ada yang stres, depresi, sehingga kita bisa sama-sama saling membantu. Dan bukan berarti kita cari pertolongan ke counselor, ke psikolog, bukan berarti kita itu orang gila ya, tapi memang kita semua tuh butuh bantuan. Iya, jadi pertama jangan takut ya buat self aware lah ya. Ini sekarang pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang cukup simpel ya kan, soalnya banyak orang yang penasaran gitu loh, apakah mereka kena diagnosa mental health sesuatu atau enggak. Gimana sih caranya mereka tahu buat mereka kena diagnosa mental health apa? Itu lokasi yang paling tepat buat mereka cari tahu informasi itu tuh kemana? Yang paling bagus adalah untuk mencari psikiater, karena dengan pergi ke psikiater mereka adalah orang-orang yang bisa mendiagnosa. Tentunya mereka akan memberi kita tes-tes tertentu yang valid, dan membantu kita untuk tahu. Mereka akan memberi diagnosa seperti apa. Dan ke psikiater juga mereka bisa punya hak untuk memberi obat, untuk membantu treatment dengan psikolog atau konselor gitu. Jadi untuk mendiagnosa kita bisa pergi ke psikiater, tapi untuk treatmentnya dalam hal konseling itu bisa melihat psikolog atau konselor gitu. Ini ada pertanyaan singkat sih, Cik. Apakah tiap kali orang ke psikiater mereka akan dapat diagnosis tertentu, atau nggak semua orang tuh yang kesana bakal fix dapat penyakit diagnosa gitu? Belum tentu semua itu fix dalam diagnosa tertentu gitu. Untuk dikategorikan kamu ada dalam diagnosa tertentu, kamu harus memenuhi kriteria atau simptom-simptom yang ada dalam diagnosa tersebut dan dalam kurun waktu tertentu gitu. Nah, seandainya misalnya diagnosa A, kamu harus punya setidaknya 5 simptom dalam kurun waktu 1 bulan misalnya. Nah,
Kalau kamu cuma menunjukkan 2 symptoms, itu berarti kamu belum ada di diagnosa itu. Kamu hanya menunjukkan gejala-gejala dan tetap bagus untuk kamu tahu. Jadi, oh aku punya kecenderungan untuk depresi atau cemas, belum masuk dalam diagnosa tapi ada kecenderungan. Sehingga kalau kita tahu pun kita ada kecenderungan, kita seek help as soon as possible, dapat treatment lebih awal itu jauh lebih baik gitu daripada terlambat. Jadi nggak semua orang yang nanti datang ke psikiater tuh nggak langsung, mungkin kita lagi rasa cemas bukan berarti kita kena depresi atau anxiety, itu ya berarti ya? Iya, ya tergantung, semua tergantung dilihat tingkat keparahannya sebenarnya. Oke. Sekarang kita mau masuk pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan mengenai how can mental health affects our relationship ke orang lain gitu sih, Ci? Gimana sih? Apakah ada efeknya ke orang lain dalam kondisi mental health kita? Ya pasti ini bisa mempengaruhi relasi kita dengan orang lain. Misalnya dengan depresi gitu, kita jadi mengurung diri di kamar, ya kan? Jadinya hubungan kita dengan keluarga, dengan teman-teman jadi nggak sehat, jadi terhambat, ya kan? Apalagi misalnya kita punya anger issue gitu, apa-apa bawaannya marah-marah atau bahkan bisa menyakiti orang lain dengan bisa melempar-lempar barang lah kalau kita nggak bisa atur anger kita gitu. Misalnya buat orang tua gitu kan, yang mereka punya masalah stres yang begitu banyak stres sehingga mereka melampiaskan stresnya secara tidak sehat ke anak-anaknya. Ke pekerjaan juga seperti itu gitu kan. Di pekerjaan misalnya kita jadi unmotivated, jadi banyak hal yang terpengaruhi dari relasi kita dengan komunitas kita gitu. Oke guys, jadi itu 6 pertanyaan yang paling general mengenai mental health. Nanti kita bakal perlahan-lahan membahas mental health itu lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi bersama Ci Tirza. Nah, jadi dalam video episode pertama ini, aku sengaja ngundang Ci Tirza karena emang Ci Tirza udah terjun ke dunia mental health itu sendiri. Jadi kalau seandainya kalian yang ada pertanyaan-pertanyaan penasaran, boleh ditanya lewat komen. Nanti mungkin di episode berikutnya kita bisa ngebawain pertanyaan-pertanyaan itu dan kita bisa obrolin di sini aja ya. Iya. Oke, I think that's it for today. Thank you Ci Tirza. Thank you. Bye.